Berita yang sangat memprihatinkan yang terjadi di beberapa negeri Islam. Di saat negara-negara barat yang berpenduduk non-Islam hidup dalam kedamaian dan ketenangan, di negeri yang berpenduduk Muslim, terutama di negara-negara Arab, justru kerap kali diwarnai dengan pertikaian dan peperangan. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, seperti biasanya sebelum kita lanjut, marilah kita dengarkan dulu cuplikan video yang berikut ini. Hadirin rahimakumullah. Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan di televisi berita yang sangat memprihatinkan yang terjadi di beberapa negeri Islam. Di saat negara-negara barat yang berpenduduk non-Islam hidup dalam kedamaian dan ketenangan, di negeri yang berpenduduk Muslim, terutama di negara-negara Arab, justru kerap kali diwarnai dengan pertikaian dan peperangan. Irak, Libya, Mesir, Yaman, Syria, dan beberapa negara di benua Afrika nyaris tidak pernah berhenti dalam sengketa dan perang. Puluhan ribu nyawa melayang, jutaan Muslim hidup dalam keadaan ketakutan, kelaparan, terusir dari negeri mereka sendiri. Kita lihat juga di tayangan televisi bagaimana para pengungsi dari Suriah keluar meninggalkan negeri mereka. Yang sangat aneh, mayoritas mengungsi ke negara-negara yang bukan berpenduduk Muslim. Mengapa mereka tidak mengungsi ke negara-negara Arab? Padahal Saudi Arabia, Yordania, negara-negara Teluk seperti Kuwait, Abu Dhabi, Oman, dan lain-lain lebih dekat, sama dalam bahan bangsa, sama bahasanya, sama agamanya. Tetapi mengapa mereka para pengungsi memilih negeri yang jauh, yang berbeda dalam bangsa, berbeda bahasa, berbeda agamanya? Adakah negara Arab sesama Muslim yang prihatin dan mau menerima saudara-saudaranya pengungsi ini? Mengapa justru orang kafir yang bersedia menerima pengungsi Syria? Inilah potret dunia Islam secara umum. Para ulama bukan menyuarakan kebenaran dan mengingatkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang selalu disampaikan hanya mengutip ayat dan hadis untuk membenarkan tindakan mereka, bahkan menghalalkan darah orang lain. Dengan kitab Allah mereka tersesat karena masing-masing golongan akan menakwilkan sesuai dengan keinginan mereka. Karena itu mereka sesat. Jadi jangan heran kalau ada seseorang atau ulama yang melakukan tindakan yang barbar, tidak beradab, tidak berperi kemanusiaan, sementara dari resan mereka keluar ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tadi kita telah mendengarkan ceramah dari Ustadz ini, di mana tadi dia mengatakan bahwa akhir-akhir ini kita melihat atau menyaksikan bersama di berbagai berita yang mana negara-negara yang berpenduduk atau yang mayoritas Kristen itu, kita melihat bahwa mereka hidup di dalam kedamaian, di dalam ketenangan dan ketentraman, sementara kita yang beragama Muslim ini, khususnya di negara-negara Arab ini, terjadi pertikaian, peperangan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga peperangan pertikaian itu menimbulkan banyak korban jiwa. Bahkan tadi dia mengatakan bahwa ada ratusan ribu nyawa orang Muslim melayang dan jutaan orang mengungsi kelaparan hanya karena pertikaian dan peperangan yang terus berlanjut sampai hari ini. Tetapi Bapak, Ibu, yang dikasihi Tuhan, Ustadz ini mengatakan bahwa saya heran kenapa
orang-orang muslim yang melarikan diri ya dari negaranya itu, mereka melarikan diri di negara yang berpenduduk yang mayoritas agama Kristen atau yang berbeda dengan keyakinan mereka, yang berbeda bahasa, budaya, yang berbeda dengan kitab suci. Kenapa mereka tidak melarikan diri kepada negara-negara yang berpenduduk muslim, yang bahasanya sama, yang kitab sucinya sama, yang budayanya sama, ya? Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini luar biasa sekali ya. Ustadz ini dia tidak takut untuk menyampaikan hal ini, dan kita melihat tadi bahwa jemaah di situ ya, ada juga sebagian atau kebanyakan di situ mereka seperti tidak mau mendengar ya Ustadz ini. Mungkin mereka merasa tersinggung atau mungkin merasa tersindir ya dengan Ustadz yang satu ini. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tadi ada 2 poin yang saya kutip dari ceramah Ustadz ini. Yang pertama tadi dia mengatakan bahwa kenapa negara-negara Eropa yang berpenduduk ya atau yang beragama Kristen itu mereka hidup di dalam kedamaian dan ketenangan, dan kenapa negara-negara yang mayoritas ya muslim hidup di dalam peperangan dan pertikaian. Dan yang kedua Bapak Ibu, dia mengatakan bahwa kenapa ya orang-orang muslim ini yang melarikan diri, mereka melarikan diri ke negara yang berpenduduk mayoritas Kristen, yang berbeda bahasa, yang berbeda kepercayaan atau keyakinan atau kitab suci. Kenapa mereka tidak melarikan diri kepada negara-negara muslim yang sesama keyakinan, yang sesama dengan kitab suci? Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau katakan kepada kita semuanya, atau mau saya jelaskan kepada Bapak Ustadz ini, bahwa orang Kristen itu hidup di dalam kasih Kristus ya. Karena kita ajaran kasih atau hukum yang paling utama di dalam kehidupan orang Kristen itu adalah kasih ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa kasih ini tidak melihat atau tidak membeda-bedakan kita dari mana, asal kita dari mana, agama kita dari mana, suku kita dari mana, adat istiadat kita dari mana, kitab suci kita dari mana. Tetapi kasih ini kasih yang tidak membeda-bedakan ya, kasih untuk semua bangsa ya, kasih untuk semua orang ya, bahkan kepada musuh kita pun kita akan mengasihi. Bagaimana luar biasanya ajaran Kristus itu. Makanya tidak heran bagi kita ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kepada kita, kita berikan tumpangan ya, kita kasihi ya, kita berikan tempat ya bagi mereka ya. Apalagi kalau mereka mau beribadah, membangun masjid ya, tidak ada penggusuran, tidak ada pengrusakan ya. Tetapi apa yang kita lihat akhir ini yang terjadi di Sumatera itu ya, itu gereja Mawar Saron, gereja Geki ya, bahkan di Batam yang terakhir itu gerejanya dirusak ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa inilah ajaran kasih itu ya, mengasihi sesama manusia tanpa ada batasnya, terlebih-lebih kepada Tuhan yang di surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin.